Nama aku Tante Ramira. Sekarang umur aku 30-an. Kesibukannya seperti biasa, berkebun, terus bikin beberapa konten kerjaan kayak video, terus TikTok juga, dan yang pasti ngurusin suami dan anak. Oke, ini pertanyaan yang lumayan agak sulit dijawab, karena aku sebenarnya nggak kepikiran ya formulanya apa, tapi yang pasti dari 100% aku tuh orangnya agak lebih picky, mungkin picky-nya lumayan banyak. 40%-an kali ya. Terus 30%-nya bercocok tanam. 30% bercocok tanam. 15%-nya mungkin aku sekolah olahraga. 15%-nya mungkin sabar, karena aku anaknya harus belajar banyak, lebih sabar. Butuh proses waktu 4 tahun. Karena nggak gampang untuk mendapatkan persona style kamu tuh ketika berubah jadi yang nggak berhijab tuh agak beda gitu. Karena ketika lo nggak berhijab kan lo gampang ya mau pakai baju apa aja, lo nggak perlu pakai kaos kaki, lo nggak perlu pakai baju yang kayak gini. Nah ketika lo pakai berhijab kan lo harus menutupi beberapa bagian yang harus ditutupi kayak gitu. Nah itulah yang kayak aku masih sampai sekarang pun aku masih mencari formulanya. Tapi kalau buat sekarang sih aku ngerasa aku nyaman dengan aku yang berwarna-warni ini. Pertama-tama ketika orang ngelihat aku atasannya bunga-bunga, ininya kotak-kotak, terus ininya warna orange, itu kayak, hai kamu bajunya kayaknya kok nggak nyambung ya gitu. Terus aku mikir, oh mungkin orang nggak terbiasa dengan baju yang gue pakai gitu, ya udahlah gitu, nggak apa-apa deh gitu kan. Terus sama lama kelamaan mungkin karena orang terbiasa dengan baju yang gue pakai, kayak aku juga ngerasa oh gue pede nih, gue nyaman nih, ya udah orang mau ngomong apa gue agak ya udahlah bodo amat gitu. Mungkin lama orang ngerasa oh ya udah fine, itu kayaknya Namira emang gitu deh gayanya. Kalau buat aku saat ini kalau dikatakan sukses, belum sih, kayak itu masih jauh banget perjalanan aku. Karena pertama adalah ketika aku sukses, aku tuh bisa pengen bermanfaat buat orang banyak. Contohnya tuh kayak matahari, ketika ada matahari dia bersinar, tapi sinarnya itu bisa membantu proses kehidupan tanaman, manusia, makhluk hidup yang lainnya. Nah aku tuh masih belum ada di tahap itu sih. Kayak masih berjuang untuk mendapatkan apa yang aku impikan. Formula berumah tangga. Aku tuh berumah tangga hampir 4 tahun. Terus sekarang punya anak umurnya 3 tahun. Insya Allah kayaknya pengen nambah anak lagi, doain aja. Tapi yang jelas harus punya kepercayaan satu sama lain. Terus yang kedua, kasih sayang sih, karena kalau misalnya kalau cinta tuh lama-lama habis menurut aku, tapi kalau sayang tuh setiap hari bisa tumbuh, setiap hari bisa berkembang. Terus yang ketiga, aku punya tips sih buat kalian, kalaupun lagi berantem di rumah, kan kita suami istri nih ya di kamar gitu, kita juga kalau mau kabur lagi kesel, kayaknya kalau ketemu tuh gitu-gitu aja. Nah sebisa mungkin menyelesaikan permasalahan itu sebelum tidur. Karena kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Jadi aku tuh dari dulu punya perjanjian sama suami, apapun yang terjadi di hari ini kita harus selesaikan hari ini. Kita tuh sebuah fondasi, misalnya kayak rumah, atap, di bawah kiri kanannya tuh pasti ada tiang fondasi. Kalau salah satunya rapuh, pasti akan dua-duanya rapuh. Menurut aku berumah tangga itu bukan cuman kokoh-kokohan, enggak sih, tapi harus saling backup satu sama lain. Jadi beberapa hal mungkin kebohongan-kebohongan itu sebenarnya mendingan disimpan karena tidak menyakitkan orang lain. Ya kan, kadang-kadang kalau ada beberapa kebohongan kita harus jujur sama orang lain tuh bikin kayak pertama berantem, yang kedua jadi sebel-sebelan, yang ketiga jadi kayak silaturahmi itu terputus. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa simpan, mendingan kita simpan. Tapi kalau misalnya itu kebohongan itu lama akhirnya menyakitkan, mungkin kita bisa ngobrol, tapi di beberapa part, nggak semua part kita bisa omongin. Dulu ketika aku mau menikah, kita waktu itu sama-sama cek untuk tes kesuburan ya. Waktu itu aku kayaknya periksa ke dokter, Haikal pun periksa ke dokter. Tapi ternyata sebenarnya ketika aku periksa ke dokter, aku punya kendala yang namanya rahim aku kebalik. Oh ya udah, di situ aku kayak kaget ya, gue ada ya kayak gitu ya gitu. Terus beberapa hari kemudian ternyata Haikal ngomong sama aku,
Dia ngomong gini, sebenarnya aku tuh punya salah satu kayak, bukan penyakit ya, mungkin tuh hormonal, yang namanya itu varikokel, yang orang bilang karena itu bisa mandul dan sulit untuk punya anak. Wah, aku kayak, wah gue udah mau nikah 3 minggu lagi tapi lo kasih tau gue sekarang gitu. Tapi ya itu adalah keputusan aku ataupun Haikal, kayak ini kalau kita lanjutkan gimana nih, atau misalnya kita udahan aja. Yang aku lakukan adalah aku kayak langsung oke, gue harus olahraga mungkin ya, apa ya caranya ya. Apakah gue harus makan yang sehat atau misalnya gue harus memperbaiki diri dalam diri gue. Jadi aku berusaha mungkin maksudnya ini aku bilang tadi ada beberapa hal yang kayaknya gue nggak sampaikan ke Haikal kalau seandainya gue tuh olahraga, gue berjuang juga gitu. Aku ngobrol itu ketika aku sudah menikah. Jadi sebenarnya ketika aku pas aku lagi hamil, ngomong sama Haikal, oh mungkin karena kemarin dulu aku sempat olahraga, aku pola hidup sehat, makanya mungkin Allah ngelihat inisiatif aku, usaha aku, jadi Allah kasih jalan buat aku gitu. Jadi menurut aku itu salah satu white lies ya gitu. Jadi aku ngerasa, oh gini ya caranya ya. Nah sama mungkin kita harus lebih, kalau aku pribadi ketika ada kebohongan-kebohongan yang agak susah atau kejujuran yang emang kayaknya besar gitu buat ngomong, kita harus berani buat mengungkapkan sih. Wah, netizen itu agak gimana gitu ya. Cuman dulu tuh aku sempat ketika orang berkomentar agak kurang enak ke aku, sempat tuh kayak kesel atau bete apalah segala macem. Cuman akhirnya mungkin makin sering melihat beberapa pernyataan yang tidak enak, terus aku mikir oh beberapa orang yang berkomentar jahat ke aku, mending gue bales dengan kata-kata yang baik juga. Karena kalau misalnya aku bales dengan perkataan yang buruk juga, yang ada yang pertama tuh jadi berantem. Padahal gue juga nggak kenal, nggak pernah ketemu juga. Mungkin secara ketemu kalau misalnya personally pas ngobrol mungkin enak-enak aja, tapi ternyata ya orang kan nggak tahu ya, orang kan kenal sama aku tuh cuman di sosial media, di IG, yang orang cuman tahu aku tuh happy-happy aja, kayaknya senang-senang aja kayak gitu. Jadi lebih baik ketika ada orang yang berkomentar yang sebenarnya mereka nggak tahu tentang kita lebih banyak, ya kita bersifat lebih wise. Ketika lo bosan, menurut aku ya udah lo relax aja dulu, lo duduk yang tenang, lo mungkin ngapain kayak nonton TV, jangan terlalu push sama diri lo sendiri, karena sebenarnya kalau kita push terus-menerus tuh jadinya kayak crowded di dalam otak sih. Kalau pagi-pagi aku lagi pusing tuh biasanya aku pasti mampir ke Kutanami. Ngapain sih di Kutanami? Nyabetin rumput liar. Karena itu bikin stres, rilis sih. Sama wanginya tanaman itu di pagi hari itu beda banget. Wanginya tuh kayak ada wangi tanah campur wangi daun gitu. Wanginya tuh enak deh, bikin aromaterapik juga kali ya buat aku. Pertama itu. Terus yang kedua jadi me time sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku bangun pagi, Haula tuh masih tidur, nah itu waktu me time aku. Terus yang ketiga, ketika ada Kutanami itu bisa bermanfaat buat orang banyak sih. Kayak misalnya ada sayuran di situ, kadang-kadang aku bisa kasih ke beberapa tetangga, terus kayak satpam juga di sini, terus beberapa teman-teman aku kalau kesini tuh ngambil si Kutanami itu dan bisa menjalin silaturahmi kan. Karena ketika ada Kutanami tuh orang-orang kayak, ada sawah komplek nih di rumah nih di perkotaan, mau dong datang ke situ, pengen lihat apa sih isinya tuh, karena gue kepo banget gitu-gitu. Oh ya udah datang. Yang kayak keluarga jauh tiba-tiba datang, kayak udah teman lama nggak pernah ketemu tiba-tiba datang karena pengen lihat gitu. Jadi menurut aku itu salah satu kayak perjalanan silaturahmi juga sih.